ketika ada suami istri melakukan hubungan lalu istrinya merasakan kehamilan yang enteng, yang ringan, melewati beberapa bulan, 3 bulan, 7 bulan, falamma athqalat, ketika kandungannya sudah terasa berat, berarti usia kandungannya sudah 7 bulan ke atas, 6 bulan ke atas sudah terasa berat. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Keduanya da'awa ini berdoa, siapa kedua mempelai kepada Allah, kalau memang Allah mengaruniai anak soleh, niscaya kami berdua termasuk orang yang bersyukur. Terima kasih. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri syuhada tanazzalu rahmatuhu wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-azimi zahiratan abadu. Kitab Qurratul Uyun halaman 33 Tanbihun. Sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Quran dan sadarkan semoga semua ilmu yang kita baca dan kita simak bersama jadi ilmu yang nafi, yang manfaat, yang barokah di dunia wal akhirah, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berguna untuk diri kita dan berguna untuk masyarakat dan keluarga yang hidup di sekitar kita. Al-Hadiniya wa'ala kunyatim sholihah wa'ala kulimana masalah sholih bijai Nabi Mustafa wal Mujadabah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam terjadi apa yang berkenaan dia wal mursalin jami'an dibeli sahabat wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in hasanin jami'an matil baratil mujadidin wal qur'an sahabat sirna ulama yang hamid dan syuhada wa sallallahu alaihi jami'an ulama ajmain Muhammad bin Idris Asabin Sayyid Bunoya wa Syekh Muhammad Maulana Abu Musa Ibnu Idrisi wa jami'i masyayikhina dan Abu Yusuf Zakat dan Nabi Balik Katri dan Nabi Balik sekat-sekat yang Allah mudah-mudahan ya bangsa sekat makanya mengenai jami'i masyayikhina siduki orang sesuatu bagaimana mahalik yang berjalan dengan sahabat dan bagaimana datang lagi telah kemudian bimran belajar bimbatil kail hasan bimani kemadhal nawi salat bila juadin nawawi yasatullah nawi yasan nawi Muhammad al-Tawfiq yang melakukan berjalan amal berjalan amal satu kata surat amal doa merasa suri wa khurui mazlaji maturat manibati majma'in jami'i walidaina. Nama kedua orang tua kita sebut, nama kedua orang tuanya bapaknya disebut. Jami'a baina wa umatina wa nasya'ina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa tahamidina wa ra'iyatina Astagfirullah wa rabbatina wa ikhwatina wa ahtina wa tamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minatin wa ghanim masyarakat al-ardi wal magharibi wal ayyamin wal amwat mughfirun warahmatullahi wabarakatuh syai'an wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yutlabu dianjurkan minasauji dari seorang suami ayat muro agar memerintahkan zaujatahu istrinya bil wudu'i melakukan wudu menghilangkan hadas kecil kalau memang hadas kecilnya hilang. Kalau memang masih punya wudu tetap sunat disuruh wudu lagi, tajdidul wudu. Nawaitul wudu'a tajdidil wudu sunatan lillahi ta'ala ingkanat ala ghairi toharatin. Bagi seorang suami sunat memerintahkan istrinya agar berwudu sebelum melakukan hubungan intim ketika istri tidak punya wudu waktu tuhuri pada waktu mau disetujui. Yang jelas suami sama istri, suaminya dulu wudu nanti istrinya disuruh wudu. Meskipun nanti wudunya batal ketika terjadinya persentuhan kulit, wudu di sini disunahkan untuk hubungan, bukan untuk sholat. Jadi sunat bagi orang sebelum melakukan hubungan intim agar bersuci dari hadas kecil. Sunat hukumnya melakukan wudu. Biar apa? Kotoran dosanya sebelum membuat anak, kotoran dosanya sudah luntur. Biar anaknya nanti suci dari kotoran dosa. Biar sperma yang keluar dari suami dan sperma yang keluar dari istri menyatu
jadi anaknya anak yang suci dari kotoran dosa. Itu hikmahnya. Kemudian setelah melakukan wudu, sumaya muro bisolatil maghrib wal isya. Ini khusus pengantin baru katanya. Kemudian suami memerintahkan istri agar melakukan sholat maghrib sama sholat isya dulu sebelum melakukan hubungan intim. Ini khusus pengantin baru. Saya ulangi lagi, khusus pengantin baru. Nah, pengantin lama. Jadi sunat diperintah sholat maghrib sama isya dulu. Karena apa? Kok ketentuannya tidak sama pengantin baru sama pengantin lawas? Li'annal arusa qala an tajidaha tusolliya hadainil waqtaini lailatat dukhul. Karena pengantin wanita jarang sekali mereka yang melakukan sholat maghrib sama sholat isya di malam ketika sudah disetujui oleh suaminya. Waliyah dan bidalik, takutlah itu. Kenapa kok banyak wanita yang jadi pengantin baru setelah disetujui tapi belum sholat maghrib sama isya itu malas mengerjakan sholat isya karena sakit menahan keperawanan yang sobek itu sehingga malas. Lain sunatnya terus turun bayangkan apa itu. Jadi gitu, kalau pengantin baru kan biasanya gitu. Biasanya kalau pengantin baru sholat zuhurnya sebelum diparasi, sholat zuhur sama sholat asarnya suruh jamaah sebelum didandani karena bedah itu kan mahal. Jadi sholat jamaahnya lil hajat karena dibutuhkan. Ini khusus pengantin yang perempuan. Kalau pengantin laki-laki sholatnya jangan dijamaah, pengantin perempuan saja. Nanti sholat zuhur kan biasanya diparasi atau didandani sebelum datang waktu sholat asar. Jadi sebelum didandani suruh sholat zuhur sama sholat asar jamaah. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Sholat asarnya 4 rakaat, sholat zuhurnya 4 rakaat. Jadi jangan dikosor, hanya jamaah ini. Jamaah ini tidak boleh dikosor. Kalau kosor itu khusus orang safar. Kalau yang bil hajat ini khusus yang punya hajat. Jadi hanya jamaah yang diperbolehkan, jamaah takdim. Untuk maghrib sama asarnya jamaah takdim. Jadi nanti ketika sudah didandani, dia sudah sholat asar, nah, meninggalkan. Datang waktu maghrib, yang jelas bedak masih tebal. Jadi jangan sholat maghrib. Ketika dengar adzan sholat maghrib, pengantin perempuan itu harus niat dalam hati. Saya niat menjamak takhir sholat asarku, sholat maghribku dengan sholat isya. Saya niat menjamak takhir sholat maghrib dengan sholat isya. Ketika dengar adzan maghrib, nanti setelah bubar, setelah kelar acara jam 10 malam biasanya kan bubar umumnya, jam 11 itu sudah kelar. Baru nanti yang laki-laki itu jangan terburu-buru masuk. Istrinya suruh sholat maghrib sama isya dulu, jangan takhir. Ngerti paham nggak? Nah, tolong nanti tidak paham. Yang laki-laki juga gitu, biasa ya diajarkan ilmu ini kepada perempuan. Dulu saya punya guru, saya punya teman saya itu ngeyel, sama-sama alumni pondok. Saya pas itu dulu melekan kondangan, saya hadir ke acara nikahnya. Saya lihat pengantin laki-lakinya juga menjamak sama seperti pengantin perempuan. Saya tegur, jamak untuk sholat, jamak untuk pengantin itu hanya diperbolehkan untuk pengantin perempuan, yang laki-laki tidak boleh. Kamu dengan alasan terima tamu tetap tidak boleh. Bukan di kitab sudah dijelaskan misalnya. Kalau tidak percaya tanya ke Yai Nawawi. Akhirnya tanya ke Yai Nawawi. Tapi sebelum bertanya langsung dijawab sama Yai. Sing oleh jamak sholat itu nek pengantin anyar terus pengantin wedok, malah pengantin lama kayak opo nggak diwedai. Diwedai itu tipis. Akhirnya anaknya bingung, merasa bersalah. Karena dia mempelajari kitab tidak berburu dulu, ngawur. Akhirnya sama Yai Nawawi berjalan tidak dulu. Pengantin
perempuan yang boleh sholat jamaah hajat, yang laki-laki jangan. Alasannya karena bedai, bedai kan mahal. Kalau dibedai lagi itu kalau harusnya nganggur, harus nambah biayanya harus nambah, bayar mahal mungkin. Itu. Kalau ingin nanggur, ketika keperawanan itu sobek sakit atau tidak keluar darah, itu hatinya yang suami, yang laki-laki itu baca takbir Allahu Akbar. Kalau di kitab yang mungkin Allahu Akbar setiap detiknya. Itu ketika perawanannya yang perempuan itu sobek, itu tidak akan keluar darah, dan dia akan baru sadar setelah hubungan. Gitu. Coba buktikan, kan saya pengalaman. Iya memang betul. Kalau ingin dah, jadi hatinya yang suami itu baca takbir Allahu Akbar, hatinya yang mulutnya, yang makruh, masa sambil hubungan dikit kalau nggak pantas disetil sampai malaikat nggak pantas, nggak sopan. Jadi hatinya yang dikit Allahu Akbar atau tasbih Subhanallah la ilaha illallah Allahu Akbar, itu aja. Jadi sampai selesainya, sampai perjuangannya sudah sukses. Tapi jangan langsung, kasihan. 1 hari, 2 hari. Biasanya 2 hari sudah selesai, 3 hari selesai. Itu caranya. Itu ayat Allah. Kita lanjut. Kemudian suami memerintahkan istrinya antusolliya khalfaha raka'atain, agar melakukan sholat sunat 2 rakaat di belakang suami. Suaminya sholat sunat, istrinya juga sholat sunat di belakang suami. Bukan bermakmum, karena ini sholat sunat. Kalau sholat sunat bagi pengantin baru, namanya sholat sunat Lailatul Safar. Sholat sunat bagi pengantin lawas, sholat sunat hajat. Ini beda. Kalau pengantin baru itu malam bulan madu, sholat sunat usolli sunatan Lailatul Safar. Ini tulisannya apa? Raka'ataini lillahi si pengantin baru. Kalau pengantin lama ya, sholat sunatnya sholat sunat hajat bikinnya anak yang soleh. Berarti sebelum hubungan sudah diniati dengan melakukan hubungan ingin punya anak soleh. Gitu. Jangan niatnya sesudah hubungan, sebelum hubungan sudah berdoa kepada Allah ingin punya keturunan. Tapi sholat sunat dulu, yang laki-laki sholat sunat, yang perempuan juga sholat sunat. Sholat sunat bagi pengantin baru, sholat sunat Lailatul Safar. Kalau sholat sunat bagi pengantin lawas, pengantin lama, itu sholat sunat hajat. Safar itu bulan madu. Jarang orang tahu, dikira nggak ada sholat sunatnya pengantin baru. Ada sholat sunat. Meskipun sholat sunatnya dibarengkan dengan sholat sunat qobliyah ba'diyah, apa? Meskipun jaraknya sholat sunat dengan hubungan agak jauh, 1 jam berikutnya, tidak masalah kayak gitu. Jadi sholat sunat itu tidak harus pas mau hubungan, enggak. Bisa sampai habis sholat isya langsung sholat sunat Lailatul Safar atau sholat sunat hajat. Nanti hubungannya jam 10 malam atau jam 9 malam, tidak masalah. Yang penting di sholat itu. Yang perempuan sholatnya di belakang suami, tujuannya apa? Wa antu amina ala doai. Setelah itu sang suami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yang perempuan itu amin di belakangnya. Jadi tujuan sholat perempuan sholat sunatnya di belakang suami, tujuannya biar dia mengamini doanya suami. Ini sebelum buat anak sudah dianjurkan doa dan sholat. Nanti ketika sudah merasakan kehamilan juga sudah berdoa sebagaimana di Al-Quran. Falamma tawasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Ketika ada suami istri melakukan hubungan, lalu istri
istrinya merasakan kehamilan yang enteng, yang ringan, melewati beberapa bulan, 3 bulan, 7 bulan, falamma athqalat, ketika kandungannya sudah terasa berat, berarti usia kandungannya sudah 7 bulan ke atas, 6 bulan ke atas sudah terasa berat. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Al-ayat. Keduanya da'awa ini berdoa, siapa kedua mempelai kepada Allah, kalau memang Allah mengaruniai anak soleh, niscaya kami berdua termasuk orang yang bersyukur, berterima kasih. Jadi mulai tirakat suami istri memperbanyak doa, mulai usia kandungannya 6 bulan ke atas itu banyak doa ya, biar jadinya itu beneran anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jelas? Kalau jelas saya lanjut. Sama ini kesunatan kalau menjadi waktu kumpul itu kesunatan kan ya, kalau kalian resti ya tunangan itu kalau menjadi masyarakat wajib memperkuat dalam malam waktu kumpul. Cukup salah satunya. Yang satunya mengamini. Meskipun yang Bismillahirrahmanirrahim sebelum hubungan baca Bismillah. Bisa Bismillahirrahmanirrahim, bisa Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu cukup salah satu. Kalau sudah istrinya baca, suaminya tidak baca, tidak apa-apa. Kalau suaminya baca, istrinya tidak baca juga tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya baca dua-duanya. Itu minta dijauhkan dari setan. Bismillah Allahumma jannibna, jauhkan kami berdua ya Allah, wa jannibi syaitana, dan jauhkan setan, ma razaqtana, anak yang telah kau karuniakan, yang telah kau rizkikan kepada kami. Dan anaknya juga dijaga mulai sebelum lahir sampai sesudah lahir. Karena bayi itu bisa sawan dalam kandungan, bisa. Tapi ketika sawan giras perut ibunya bingung. Makanya Allah beri setan yang namanya umusibian. Umusibian itu setan-setan yang gak suka manusia banyak keturunan. Jadi ketika masih berbentuk segumpal sperma, segumpal darah, segumpal daging, itu bisa mereka peloroti, mereka makan vitamin katanya, kata mereka. Cincin yang kelasnya siluman senang makan janin itu. Kadang bayi sudah lahir itu udah perlu kita jaga. Kayak kalau acara dulu saya, bapak saya itu ketika istrinya sudah hamil, setiap suruh-suruh hampir terbenamnya matahari habis asar itu bacai hatinya surat Yasin, semalam hatinya surat Yasin, salam qaulan mir rabbir rahim, dibacai 41 kali. Baru istrinya sampai dipegang, bisa suaminya bisa istrinya sendiri yang melakukan salam qaulan mir rabbir rahim, salam qaulan mir rabbir rahim sampai 41 kali. Nyatanya biar dijaga oleh Allah kandungannya, tidak diganggu setan. Tapi kalau tidak ada gangguan setan, biasanya tidak sakit. Dan ada orang itu sudah dites, sudah hamil, ternyata kemudian head lagi. Nah, dikelola jadi darah lagi, nggak jadi anak lagi. Itu secara medis, jangan kalau di belakang nanti di kronologinya tidak ada kejelasan. Jangan mengkonsumsi yang perempuan, jangan mengkonsumsi makanan yang sifatnya panas dan hamu, kecut, panas, pedas, kecut, itu ada. Kalau yang laki-laki itu takut sperma kan daya kekuatan katanya dokter itu ya, kadang ya 24 jam, kadang cuma 1 jam. Sperma yang sudah masuk ke dalam rahim istri, spermanya laki-laki itu kekuatannya beda-beda. Kalau pernah belum bersatu sudah habis kekuatannya, tidak jadi anak. Itu secara medis. Untuk menyehatkan atau memperkuat daya tahan sperma itu, bisa yang suami sering mengkonsumsi kacang-kacangan. Kayak kacang itu jangan kacang yang panjang itu. Apa kacang apa namanya? Ya sayuran sambal itu yang panjang hijau-hijau. Kalau di Indonesia hijau, kalau di Arab merah. Apa? Jangan kacang gitu.
Kalau daging kelinci itu sehat. Kadang karena spermanya ya tak sehat, daya tahannya tak kuat. Daging kelinci itu khasiatnya tentu menyehatkan sperma. Kelinci dia disembelih dan masih dimakan kelincinya kayak Sunanto. Wamin ada biduhur, wamin ada biduhur ma'asar ilaina rahimahullah ta'ala, termasuk etika hubungan intim bagaimana yang diisyaratkan oleh musannif. Abada yakrama qadwar ala jalibiya jabinya fa'ila kanada al-musli wa nasri wal insirah wal hibdi bil awanija yasma wa yas'alu ilah jalla khairah wa yujadniba busohi sarroha. Fa'ahbara Allah ta'ala nanti memberitahu kita anak zauja sesungguhnya suami idza faragha minas sholati wad du'a, ketika sudah rampung melakukan sholat sunat Lailatul Zafaf atau sholat sunat hajat di atas dan sudah rampung berdoa sama istri mengamini doanya suami, terutama doa itu loh, jangan sampai lupa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau Rabbi hab lana minas sholihin, itu jangan sampai lupa. Doa anak soleh atau doa pasangan hidup yang soleh solihah, serasi, tidak gampang berantem. Kan ada orang tuh setiap hari berantem terus, kan ada kan, itu berarti kurang doanya kepada Allah. Setelah rampung mengerjakan sholat dan doa sebagaimana diajarkan di atas, anjurannya gimana? Fa innahu yuqbilu biwajhihi ilaiha, suami menghadapkan wajahnya kepada istri, mulai bertatap muka. Wa yajlisu biizatiha, suami duduk lurus dengan istri, mulai ke terang. Jadi jangan lama-lama wiritannya, nanti nggak jadi-jadi. Wa yusallimu 'alaiha aidan, setelah itu, setelah wajah dihadapkan ke istri dan duduk berhadapan dengan istri, suaminya mengucapkan salam, doa selamat, doa rahmat, dan doa barokah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu istrinya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mas, ada perempuan ada coba mas, ya suaminya kan. Temaya taufiyadahu ala nasihatnya. Kemudian suami meletakkan tangannya di atas kubur-kubur istri. Setelah diletakkan tangannya di atas kubur-kubur istri, wahia muqaddam ra'si, yaitu kepala bagian depan yang namanya kubur-kubur. Dipegangkan ini, wa anha abarana bil jabit wal yaqul. Setelah kubur-kubur istri dipegang oleh tangan suami, baca doa ini. Nanti sampai foto sendiri dan sampai hafalkan sendiri atau dicatat buat persiapan nikah untuk masa depan. Takut suaminya yang perempuan tidak paham yang diajari, atau yang laki-laki biar paham sendiri. Ini doa yang dibaca setelah tangan diletakkan di kubur-kubur istri. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, khairuha, terhadap kebaikan istriku, wa khairu ma jabbaltaha alaihi, dan kebaikan watak istriku, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarriha, dari kejelekan istriku, wa syarri ma jabbaltaha alaihi, dan dari kejelekan watak istriku. Kan kebanyakan perempuan yang gampang diganggu setan, makanya suami minta perlindungan. Dulu Nabi Adam itu aslinya tidak mempan diganggu setan makan buah roti. Gara-gara Siti Hawa yang kena duluan, akhirnya Siti Hawa meracuni Nabi Adam, ngerayu Nabi Adam. Hanya doanya gini. Nah, apa meskipun ini doa untuk suami, sampai ajari suaminya, mas, engkau gitu, engkau wis siap, harus bayar barang sampai lalu ya, cekelan di bulu-bulu cekelan sampai gemoy, itu makan sendiri. Lalu suaminya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairuma jabbaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaih. Kamu batal hadis bagaimana telah
salah satunya, tidak masalah. Meskipun tidak diamalkan semuanya, pilih salah satunya. Itu amalan yang pertama kayak gitu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabbaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaih. Itu bisa milih yang itu, bisa milih yang ini. Anna man fa'ala dzalika. Barang siapa yang membaca doa seperti tadi, yang dibacakan di atas ubun-ubun istrinya, atahullahu khairaha wa jannabahu syarraha, maka Allah akan mendatangkan kebaikan istri kepada suami dan akan menjauhkan kejelekan istrinya kepada suami. Ya, nah, gampang berantem. Kadang ada laki-laki itu gampang tersinggung dengan ucapan istri. Itu berarti istrinya tidak dilindungi oleh Allah, tidak dijaga, tidak dibenteng. Wa'ala atas hal ini nambah bil baitil awal wasalid semuanya profetor ayat manusia. Di dalam keterangan lain, ketika tangan diletakkan di ubun-ubun, bisa kita milih cara yang kedua. Cara yang kedua gimana? Membaca surat Yasin, surat Waqiah, surat Wadduha, surat Al-Nasrah, dan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Nasr, dan surat dan ayat kursi. Ada 5: Yasin, Waqiah, Wadduha, Al-Nasrah, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, dan ayat kursi. Berapa surat itu? 6. Yasin, Waqiah, Wadduha, Al-Nasrah, An-Nasr, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, dan ayat kursi. Ini suaminya suruh membacakan di atas ubun-ubun istri. Insya Allah ayatul hifdi dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibentengi istrinya. Karena kalau istrinya tidak dibentengi, terutama ketika haid atau nifas, gampang diganggu setan. Ketika gampang diganggu setan, nanti kalau punya anak, anaknya ya sering nangis. Dan anak sahabat itu, saya sering kayak gitu, dan ada orang datang ke rumah saya, ibu-ibu gendong anaknya sampai anaknya cerit-cerit, teriak-teriak, anaknya teriak-teriak. Itu yang saya pegang, yang saya doain bukan anaknya saja, ibunya. Biasanya saya ngambil garam, saya kasih air, lalu saya bacain Al-Fatihah sama ayat kursi. Lalu saya usapkan di dahinya si bayi, yaitu kakinya, tangannya, dadanya. Lalu nanti saya nyuruh ibunya dengan usahakan aku tergin ke susunya, ke payudara. Dan itu payudaranya ada setan. Setan itu diam beneran. Tapi setan kan ganggunya di situ. Bayi yang mau nyusu ke ibunya diganggu. Itu yang kayak gitu. Kalau seandainya anaknya saja yang dipegang, setiap mau disusui pasti anaknya takut karena di itunya ibunya ada setan. Itu ibunya suruh sapi air garam dikasih air. Garam itu berhasil karena ya, tapi suruh usap sendiri aja. Itu mas Kamal buyut. Surat Yasin, Waqiah, Wadduha, Al-Nasr, An-Nasr, ayat kursi. Memang khasiatnya kalau Yasin kan artinya Quran. Waqiah itu, kalau Yasin kalau saya pribadi itu biasanya pagi sama sore, suratnya kan itu. Kalau kita baca Yasinnya di waktu pagi, maka dijaga sampai malam atau malam. Kalau kita baca Yasinnya sore atau habis maghrib, maka dijaga sampai pagi sampai subuh. Surat Waqiah itu sunatnya dibaca setiap malam. Man qara'a surat al-Waqiah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa fakir seumur hidupnya. Asalkan setiap malam baca surat Waqiah, meskipun satu kali, meskipun bukan apa-apa, dibaca saja. Kalau pas surat Wadduha, ini memang surat yang menerangkan tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Al-Nasrah ini juga surat yang menyerangkan sejarahnya Nabi Muhammad.
bedanya apa? Warna ini biar ditolong oleh Allah dan gampang terkena penyakit ain, penyakit yang dilihat oleh seseorang dengan pandangan ujian sehingga anak itu sakit-sakitan tidak nemu obatnya sampai akhir hayatnya. Itu anak serba benteng. Malah kalau di kitab Hasyiatul Sawi dijelaskan barang siapa yang menulis surat Al-Nasrah di sebuah wadah, ditulis di piring gitu pakai spidol senomen sampai tulis di piring surat Al-Nasrah keliling muter ini Bismillahirrahmanirrahim Al-Nasrah laka sadrak ambil dilapatkan wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'usri yusra idza faragta ila rabbika farghab. Tapi nulisnya tidak usah dikasih harokat, tidak usah dikasih binti, tidak usah dikasih harokat, tidak usah dikasih binti. Ketika tulis sambil dilapatkan. Setelah itu sampai hapus pakai air apa saja. Saya sering melakukan itu saja. Dihapus pakai air apa saja. Lalu entah dicampur sama kopi, sama teh, sama air susu dan macam. Ini kalau diminum itu khasiatnya lil hifdi, untuk memperkuat daya hafal, walil fahmi, dan untuk menambah kecerdasan kalau memahami ilmu pengetahuan. Sampai biasanya gampang lupa kalau ngapalin kitab, gampang lupa. Ya makan itu ditulis di lepean. Setelah itu sampai godok air diseduh, setelah mendidih ada sebagian air yang mendidih itu ditaruh di lepean, lalu diusap-usap, dihapus gitu. Campurkan ke kopi, campurkan ke apa teh, untuk nambah kecerdasan akal kita biar gampang lupa. Hafalan kuat, pemahamannya juga kuat. Situ. Saya termasuk tidak pernah ngaji kitab Quratul Uyun, tapi mulai saya baca, saya terlalu dipahamkan. Alhamdulillah. Terus yang terakhir jangan berhenti marotan, tapi baca semua surat tadi, 6 surat tadi, baca satu-satu, jangan banyak-banyak. Semuanya kalau surat Al-Qadar dibaca sama khusus surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar bacanya 3. Kalau Yasin, Waqiah, Ad-Duha, Al-Nasrah, Idza Ja'a Nasr dan ayat kursi cukup satu-satu. Khusus surat Al-Qadar itu 3. Karena warada jami'ul dzalik wa al-hada min qabil baitil arabi bil ismi warada yaqulu hadis surat itu biar dibentengi sama Allah. Istrinya itu tidak gampang diganggu setan, tidak gampang dilintir oleh pria lain. Kadang-kadang orang yang sengaja ingin merusak hubungan pakai sihir, karena sihir pertama yang dibawa oleh malaikat Harut dan Marut sebagaimana disebutkan di Al-Quran itu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, sihir yang memisahkan antara dua mempelai. Kadang kalau tidak berhasil dipisahkan, dipersulit mempunyai keturunan, istrinya diganggu. Karena wanita haid gampang disetani, gampang dikirimi setan. Kalau laki-laki kan itu perlu kita bentengi. Kalau bisa suaminya mencontohkan atau barengi baca, dan suaminya tidak ngajari, itu dibentengi. Surat Al-Qadar ini juga sunnah dibaca setelah wudu. 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa. Surat Al-Qadar juga sunnah dibaca untuk bayi yang baru lahir, tapi dibacakan di kepalanya. Kalau dadanya ini surat Al-Nasrah. Biar apa? Kalau ada surat Al-Qadar dibaca di kepalanya bayi baru lahir, insya Allah dia akan dijaga dari berbuat zina sama Allah. Seumur hidupnya dia tidak akan berzina. Tapi habis lahir itu langsung diadani telinga kanan, dikomati telinga kiri. Setelah itu pegangkan tangannya sampean ke ini ubun-ubunnya. Baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bisa 1, bisa 3. Setelah itu dadanya bayi itu dipegang. Baca surat Al-Nasrah. Bisa 1, bisa 3. Tujuannya biar dia kalau Al-Qadar biar dia tidak berzina seumur hidupnya.
Kalau Al-Nasr dia tidak gampang diganggu setan. Dia diberi kecerdasan yang luar biasa, dewasa. Ingat ya, adzan, iqamah, al-qadr, al-nasr, al-insyirah. Jadi ingat, setiap bayi baru lahir. Kalau lupa ya ditulis. Ini apakah harus laki-laki saat yang melakukannya? Ya tidak. Karena ibu hamil kan hadas, ibu melahirkan kan hadas. Jadi akhirnya suaminya yang suruh. Makanya suaminya diajari. Kan orang habis melahirkan anak tidak mungkin mikir ke sana, sakitnya luar biasa suwe. Mesti dicairkan. Baik suaminya harus mengerti, harus mengerti ilmunya ini. Kalau suaminya bukan anak pondok, tidak pernah ngaji, dia istrinya yang ngajari. Mas nanti kalau anak kita sudah lahir sampai lalu komat adani, komati, al-qadr, al-nasr sudah hafal mas. Ajari. Terus ini, ketika anak belum lahir, biar keluarnya kandungan itu gampang. Itu ada ijazah dulu. Dijazahi orang kayak setengah gila kayak apa nyaman. Orang itu bilang gitu, kalau punya hajat-hajat penting, kalau punya masalah-masalah sangat mendesak, perbanyak baca Rabbi Yassir wala tu'assir. Rabbi Yassir wala tu'assir. Ya Allah, gampangkanlah. Wala tu'assir, jangan kau bikin repot. Ibu yang ketika mau melahirkan anak takdir itu mulutnya atau hatinya selalu berbanyak Rabbi Yassir wala tu'assir, Rabbi Yassir wala tu'assir. Malah lahirnya apa? Ngeten. Tapi kan mulut ngeten hatinya baca Rabbi Yassir wala tu'assir itu. Suaminya juga gitu. Mulai istri buka 3, buka 4, buka 5. Suaminya terus berdoa seperti ini setiap detiknya sampai betul-betul anak itu terlahir. Biar lahirnya tidak sakit. Karena ada salah seorang suami itu istrinya tidak sakit, suaminya yang sakit senang. Ada terbalik itu kan ada. Setiap istrinya melahirkan anak, suaminya perutnya yang sakit. Kayak senang, tidak senang, mau dikeluarkan tidak keluar kotoran, dikentutkan tidak keluar kentut. Pulang dulu wes seperti kakak ipar saya ada yang kayak gitu. Setiap istrinya, kakak saya sendiri kakak laki-laki, setiap istrinya hamil melahirkan anak, yang sakit itu kakak saya, suaminya yang sakit. Itu nyata itu sampai punya 1, 2 kayak gitu. Aneh kan? Yang perempuan enak katanya, yang bener-bener rasa sakit tiba-tiba keluar, suaminya bertanggung jawab, masuk keluar. Ditanya kenapa sampai sakit kerja lagi. Tapi setelah bayi keluar enteng kayak orang mulus gimana nggak bisa dibayangkan. Kayak di sini tuh ada bayi bener kan aneh beda aja ya. Katanya orang Jawa dulu ya nasinya kebuka atau di perjanjian. Waktu ada takwid di sholat, wafil masa ihtilin aja. Inama dzukira min du'a al-madhkur la yastasu bi lailatil duhur bal yutlaq dzikruhu fi kulli sholat wal masa. Ketahuilah doa-doa yang disebutkan di atas, wiritan-wiritan yang disebutkan di atas itu tidak khusus sunat dibaca di malam hubungan intim saja. Bisa dibaca kapan saja, setiap pagi dan sore. Khususnya yang pendek-pendek aja sebelum hubungan. Yang panjang-panjang kayak Yasin Waqiah itu jangan ketika hubungannya pagi atau sorenya. Kalau malam hari rencana mau bikin anak, ya paginya atau sorenya melakukan. Kayak gitu yang panjang-panjang gitu. Katanya Musonef gitu. Tidak khusus di malam hubungan intim saja, bahkan dianjurkan dibaca ketika pagi dan sore. Karena apa? Kewarada an-man wadha'a ala dzalika shabahan wa masaan budiya al-minja. Karena siapa yang istiqomahkan baca surat Yasin, Waqiah, doa Isra, An-Nasr, ayat kursi, Al-Qadr atau doa-doa yang untuk istri tadi
Itu kalau setiap pagi dan sore kita